Lagi recordnya. Oke, Bapak Ibu. Dari awal udah saya ingatkan loh Bu. Apa ya? Baik, silakan dibaca. Sudah dibaca Bapak Ibu? Kira-kira apakah itu jawabannya? Kira-kira apa nih Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya kayak nggak salah, Bu. Oke, ada yang jawabannya E. Lalu yang Abu, lainnya A, Bu. Abu, A, Iya, Bu. Abu, Oh, jawabannya ada A, yang A. A. Lalu yang lainnya A. A, A, Debu, A, ada yang C. A, A, Abu, A, Abu, A, Oke, ada yang Abu, A, ada yang C, ada yang Abu, Bu, ada yang E. Oke, Debu, ada yang D. Baiklah, kita Debu, coba kita coba telaah ya. Baik. Soalnya yaitu tentang C. Bu Intan merupakan C. seorang guru kelas 1 di salah satu MI yang terletak di desa. Oke, yang terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat terbatas. Oke, beliau ingin mengajarkan materi Aku Cinta Pancasila. Oke, lalu kepada siswanya dengan bantuan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengajarkan 5 sila Pancasila dan menyusun rencana pembelajaran yang bertujuan membentuk kemandirian siswa. Oke, ini kan sebuah kasus. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kasus. Nah, ini tuh kasus. Oke, berikut ini langkah-langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas. Mana kata pokoknya, Bapak Ibu? Mengembangkan. Kata pokoknya yang mana? Meng- Hah? Mengembangkan. mengembangkan, Mengembangkan Oke, mengembangkan. mengembangkan, Oke, oke, kita baca dulu. A, mengembangkan. Kan ini semua mengembangkan. A, mengembangkan. C, mengembangkan. E, mengembangkan. Mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat diakses secara offline. Menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok tapi dan di ini ya, memberikan di tugas sekolahnya. proyek. Kalau dia SMP bisa lah PowerPoint. Aku main apa? Oke. mulai di sini. Mulai di A, sini. mengembangkan aplikasi. Ini mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin Mungkin. Atasnya Nggak ada yang jawab nggak mungkin. mungkin Mungkin semua. Kenapa kira-kira mungkinnya? Coba, boleh ada yang bahas kenapa? karena mengembangkan aplikasi secara offline. Ya? Karena mengembangkan aplikasi secara offline. karena Yang lain? Karena mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif secara online. Offline. Jadi buku mengembangkan aplikasi maksudnya kayak mana, Bu? Di apa, Bu? Coba Bapak Ibu kita cerna lagi ya. Bu Intan merupakan seorang guru kelas 1 di salah satu MI yang terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat terbatas. Oke. Beliau ingin mengajar materi Aku Cinta Pancasila kepada siswa dengan bantuan Berarti D media dalam huruf SMP. pembelajaran So D ini. interaktif.
menggunakan Oke, media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengajar. 5 sila Pancasila. Ya kan? Lalu beliau karena ingin mengajar, berarti beliau juga menyusun rencana pembelajaran. Apa itu rencana pembelajarannya? Yang bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Bapak Ibu, fokus kita kemana? Kan kalimatnya tadi itu adalah mencapai tujuan pembelajaran. Oke? Apa tujuan pembelajaran? Tujuannya Yang ada di kasus ini, apa tujuan pembelajarannya? untuk Menerapkan kemandirian pembelajaran siswa Yes, kehidupan sehari-hari. iya. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu tujuan yang dikejar. Sekarang coba cari jawaban yang mengarah ke kemandirian siswa. A. Hmm? A. A? Iya, A. A. kalau menurut saya B, Bu. Tetap Kan E, buku Bu. teks. Karena Tetap E. dengan adanya teknologi Oke, baik, identitas baik. Kita balik ke lebih menerapkan oke, oke. Udah paham ya tadi tujuan kita karena yang ditanya sini adalah untuk mencapai tujuan nilai-nilainya. pembelajaran, kan? Yang kita lihat itu adalah kalimat tadi, membentuk kemandirian. Oke, A, mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif. Oke, yang mengembangkan berarti siapa? Aplikasi Guru. Guru. Yang mengembangkan berarti guru. Oke, tujuannya dapat diakses secara offline. Menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok. Lalu memberikan tugas proyek yang mendorong siswa menerapkan nilai-nilai. Baik, cara bacanya itu Bapak Ibu kalau mau, kita kan punya banyak trik ya. Jadi bacanya boleh cepat, boleh baca cepat. B, menggunakan buku teks cetak untuk mengajarkan 5 sila Pancasila, menyusun rencana pembelajaran dan memberikan ujian tertulis. Oke, untuk mengukur pemahaman. Kan tadi tidak mengukur pemahaman kan, tapi membentuk kemandirian. Membentuk. B, bukan. Nanti A kita biarkan dulu. C, mengembangkan video pembelajaran yang dapat diakses secara online. Oke, online-nya sendiri sudah nggak mungkin karena teknologinya terbatas. Pemahaman siswanya juga tidak mungkin karena yang dikejar adalah kemandirian. D, menggunakan presentasi PowerPoint yang disimpan di perangkat guru. Menyusun rencana pembelajaran yang berfokus pada demonstrasi dan memberikan kuis pilihan ganda untuk mengukur pemahaman siswa. Oke, kira ini juga bukan. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis web yang memerlukan koneksi internet. Menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan pembelajaran mandiri dan memberikan tugas portofolio untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Jadi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Abu. A atau E? Abu A. Karena tadi tidak ada pemahaman. Karena 3 sampai E. Karena yang dimintakan membentuk kemandirian siswa, Bu. Jadi tetap A. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kan juga dia kalau dia Ya, oke. yang mengajarkan Baik, Bapak Ibu. Jadi, aplikasi ini kan tidak harus dikembangkan di hari H, tapi sudah dikembangkan duluan. jadi bisa offline. Oke. Karena kan di sini melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu. Jadi, supaya Bapak Ibu tidak asal menjawab nantinya, cek dulu ke nomor 2 ini. Ini kan poin nomor 2 ini. Ini cek dulu kalimat yang ini. Berikut ini langkah-langkah yang paling tepat. Ini dicek dulu. Nah, ini dicek dulu. Apa fokusnya? Tujuan pembelajaran. Lalu lihat tujuan yang dimaksud. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan sekali lagi. Baik. Sekarang kita ini kita langsung ke soal dulu aja ya. Nanti baru kita bahas. Oke, Bapak Ibu, ini soalnya, ini ceritanya. Oke, silahkan dibaca dulu. Gula, gula, gula. Nyanya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya amankan dulu 2 buku.
Kok jadi satu mati lupa. Bisa jadi. Mm. Oji, Oji, Mama ambilkan jilbab Mama, Ji. Enggak mau, dia Mak tengok nih, Mak. Masih itu ya, Bu? Masih ini soal kan, Bu? Masih yang kuning ini aja kan? Oke, baik Bapak Ibu. Udah dapat jawabannya? Oke, ini pertanyaannya. Apa yang diinginkan soal? Nah, apa jawabannya Bapak Ibu? A, Bu. Bu, A. Sepakat semua Mengembangkan jawabannya A. rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran tentang siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Oke, kita coba tengok ya. Ini kita sekalian bahas. Oke. MI Depok Jaya 1 memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Madrasah ini memiliki program kebersihan yang melibatkan seluruh siswa, guru, dan staf. Oke, ini sebuah cerita Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca ini semua habis waktu. Jadi Bapak Ibu boleh fokus ke tujuan. Nengok soal langsung. Nengok soal langsung. Soalnya itu adalah tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan guru kelas 4. Oke, indikator. Baru kita naik ke soal. Nah, sebagai calon guru profesional yang diharapkan dapat mengatasi masalah seperti di masa depan, Bapak Ibu diminta melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus yang di atas ini. Jadi dengan pendekatan interdisipliner tentukan beberapa indikator pembelajaran yang bertujuan untuk, nah kan artinya Bapak Ibu disuruh apa namanya tadi, langsung fokus ke soal. Jadi kalau membaca ini, kadang yang kita baca mungkin tidak langsung berhubungan dengan pertanyaan. Jadi fokus ke soal dulu, baru baca ceritanya, sehingga kita bisa baca dengan cepat. Begitu. Sama, saya kan juga, Bu. Ada yang panjang kali di atas. Oke, jadi jawabannya apa kira-kira? A. A, Bu. Ada lagi yang lain yang kira-kira nggak sepakat dengan jawaban ini? Oke, baik. Mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menjaga kebersihan Jaga lingkungan. kebersihan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, kadang belum tentu jawaban yang panjang itu, ini kan paling panjang A ya, berarti belum tentu yang panjang itu jawabannya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lihat lagi bentuk berikutnya. Oke. Ibu mana? Kita yang mana ya? Oke, ini dulu. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya. Oke, Bapak Ibu baca deh, pelan-pelan. Dibaca aja. Dan apa jawabannya? B ya.
Bentuk bantal, bentuk 12. Oke, B, apa Bu, B. jawabannya? Bu, B. Bu. B. B. Lalu yang lain? A, Bu. Ada yang A. Lalu B, Bu. apa? D. Dodol. B, 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 B. Bebek. Oke, bebek. Banyak yang jawab bebek. Lagi yang lain ada lagi? B, Bu. B semua. Oke, banyak yang B. Baik, sekarang kita bahas ya. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya untuk bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah A. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Kira-kira kenapa bukan A, Bapak Ibu? Iya, saya jawab A juga kan. Yang bilang A siapa? Yang bilang enggak A siapa, Bu? Hmm? Kan tadi banyak jawab B. Oh, ada yang jawab A ya? Iya, Bu. Oke, berarti yang Bapak yang jawab A kira-kira kenapa jawabannya A? Kesenian asing itu tidak harus dilarang karena adanya Hmm? memang nilai yang dapat diperkaya kesenian Indonesia, Bu. Oke, boleh. Jawabannya persis kayak jawaban ya. Iya, menurut saya penjelasan bagaimana, Bu? Oke, baik. Kita tengok yang B. Sebagai suatu bangsa, kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian. Kesenian, betul. Oke, betul juga berarti ya. A betul, B Betul, betul. Kak. Gitu. Betul, Bu. B itu Oke, kayaknya betul, lalu Bu. C. Nilai B kenapa itu tidak? harus saling Kenapa bukan C? mengerti. Nilai seni adalah nilai yang universal yang dapat menjadi milik seluruh manusia dimanapun ia berada. Kenapa? Kenapa bukan C? Itu burung menanamkan Karena belajar seluruh manusia ya, ya, bangsa tersebut itu. Jadi, tidak gampang menerima ini dari D luar. juga D. Kalau A tidak Kalau A menjadi jawaban karena kesenian asing tidak harus dilarang, maka D juga harusnya jawaban dong. Kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Karena gini, Indonesia Bu, adalah bagian dari kalau umat saya di bilang dunia. kalau saya bilang A tadi, Bu, gini, karena dengan begitu guru menanamkan sikap terbuka, menghargai perbedaan budaya, serta menunjukkan bahwa kesenian asing bisa menjadi inspirasi dan memperkaya hazidah seni Indonesia. Oke. Bukan ancaman, Bu. Oh iya, bukan ancaman ya. Bukan, Bu. Lalu Itu kan menurut saya kesenian B, asing Bu. perlu B. kita hargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Berarti kalau begitu pendapatnya sama dong, semuanya berarti benar dong. Iya, jawabannya semuanya. Iya kan? Iya enggak? Tapi kalau bisa saling menghargai Kan yang ya, Bu. cari yang lebih dekat Iya, loh, Bu. Bu. B itu saling Hampir menghargai. cari yang Hmm? benar. Hampir mendekati semua. Hampir Iya. mendekati semua. Jadi kira-kira yang paling benar yang mana Jebak Bapak Ibu? semua, Bu. B. B, Bu. B, Bu. Yang B. B. Oke. Menurut saya B, Bu. Baik. Jaga pendapat Bu Yang musyawarah. benar B Jawaban yang memang. baik dari yang terbaik. Karena kan B, Bu. Bhinneka Tunggal Ika loh, Bu. Oke. Yang benar adalah B. Kenapa? Karena kalimat menghargai itulah apa alasan tadi kita jangan menjudge juga budaya orang lain. Iya, benar. Tapi tidak harus diambil. Nah, Ya. bukan berarti tidak boleh diambil lalu dijadikan inspirasi, bukan. Tapi inilah maksud dari saling menghargai tadi. Yang perlu diambil, yang tidak jangan. Berarti B betul, Bu. Nah, Iya, jadi betul. di antara A, B, C, D ini kalau kita menganggap semuanya benar, maka ada yang paling benar. Saling Itu benar. Benar dari yang paling benar. itu Bapak Ibu. Di Nah, ya. Karena Iya, jadi kalau kita iya. tanya pendapat, semua orang bisa mengatakan pendapatnya yang paling benar. Tapi yang buat soal ini kan juga sudah mengkaji berbagai hal. Jadi yang buat soal sudah membuat jawabannya itu adalah B. Iya. Dan kalau kita mau mengkaji, memang yang paling aman dari kesemuanya itu adalah yang B. Begitu, Pak Ibu ya. Jadi kalau kita mau bahas apakah kesenian asing tidak harus dilarang, nah panjang nanti tuh. Iya. Begitu. Oke, lanjut. Soal Jangan dari berikutnya. itu.
Ya, atau Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lagi soal ini? Tidak, Tidak. tidak Bu. Oke. Cukup Bu. Lanjut Cukup. berikutnya. Lanjut Bu. Boleh, silahkan Bapak baca dulu. Ya. Nampak Bapak Ibu? Baca yang atas dulu. Empat C. Udah Bapak Ibu? Apa kira-kira jawabannya? D, Bu. B Bu. A 256. A, Bu. 256. A, 256. A256. Oke, boleh tahu alasannya Bapak Ibu? Karena susunannya siswa pertama membaca, kemudian memahami, baru membuat kalimat dengan Baca, memahami, kemudian mencoba membuat kalimat. iya, Iya. Dan hots. iya Bu. Bapak Ibu yang lain? D, Bu. Ada yang D. Kenapa D kira-kira? A, Bu. A. Ya, A. Oke, A. Oke, sudah diwakili tadi jawabannya A, Bu. ya. Oh, ya, Yang D A, Bu. kenapa? A. Karena siswa terlebih dahulu bisa mendengar penjelasan dari guru, kemudian siswa bisa setelah menyimak penjelasan dari guru menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, lalu siswa bisa memahami kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya soal begini, ini nggak usah dibaca dulu Bapak Ibu. Nah, ini nggak usah dibaca karena kan habis energi. Fokus langsung ke pertanyaan. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOTS adalah, Bapak Ibu, HOTS. Tadi sudah saya sebutkan, HOTS itu apa Bapak Ibu? Jadi kalau Baik. ada yang B, kalau saya minta C, mana? Critical thinking, Bu. Ya, High order thinking, Bu. yes. Tadi kan udah kita bahas ya, high order thinking skill. Nah, HOTS itu berarti dia dimulai dari C4, ya kan? Nah, ini pulpennya nggak jelas ini. C4, C5, dan C6. Dan C6. Nah, kalau kita fokus ke soal ini, Bapak Ibu coba lihat nomor 1. Siswa menandai kosakata. Ya kan? Mungkin nggak? Itu C4 nggak tuh? Enggak Bu. Enggak. Yang kira-kira dari sini semua aja Bapak Ibu fokus. C4 itu yang mana Bapak Ibu? 6. Indikator yang mana C4 itu? C4 menganalisis kalau nggak salah, Bu. Itu nomor 4. Iya, menganalisis. Atau dia berkreasi juga boleh. Nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Siswa 6. menyimak penjelasan Nah, guru, Bu. oke. 6. Jadi Bapak Ibu kalau mau fokus ke nomor 6 dulu. Kan Nomor gitu. 6. Nah, nomor 6. Jadi nomor 6 itu membuat kalimat. Nah, ini membuat kalimat. Membuat kalimat itu adalah C6 Bapak Ibu. Karena ini sudah termasuk sebuah apa namanya ya, kreasi karya. Nah, jadi kalau 6 ini sudah tepat, maka yang paling mungkin adalah nomor A, C, dan juga E. Kan gitu. B Betul. sama D udah bisa dibuang. Yang mana, Bu? Tadi nggak nangkep. Ini kan cara jawab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat Yang soal E, kayak Bu. gini, kalau dibaca habis waktu. Jadi fokus ke Ya. HOTS. Itu nggak Jadi nangkep, begitu Bapak gitu. Ibu fokus ke HOTS, yang Bapak Ibu langsung nengok ini. Siswa menandai, siswa membaca teks, siswa Oh, ya. menyimak, siswa menyebutkan, siswa menyebutkan. memahami, siswa membuat kalimat.
yang Kalimat. paling sulit dari ini semua kan nomor 6, membuat kalimat. Iya. Nah, jadi nomor 6 Itu dia bawa itu. salah satu jawaban. Berarti Yang A, Bu. C, E. Kemungkinan jawabannya adalah A, C, E. Kan gitu. B sama D sudah bisa dibuang. Ya, Jawabannya E. Fokus Jawabannya lagi ke kalimat berikutnya. Bu. 4. Masuk nggak 4? Masuk, Bu. Siswa Yes. menyebut kosakata. Menyebut Menyebut itu masih Masuk. roads. Masih low Belum. order thinking Belum. skill. Nah, jadi Belum, menyebut belum, ini belum. nggak masuk. Berarti nomor E buang. Nggak dapat. Berarti C, Bu. Berarti Berarti C. antara A sama C. C. Kan begitu? C, Bu. Ya. C. A sama C. Nomor C. kita fokus di nomor 6. 6 tadi udah, 4 bukan. 5. Siswa Kalau A terlalu memahami pasif, Bu. kosakata. Memahami masih termasuk hot. Nah, nomor Ya, 1, betul. menandai kosakata. Menandai kan hanya menandai tanpa perlu melakukan hal di lain itu. Karena itu yang paling mungkin jawabannya adalah A. C. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu untuk menghindari waktu Bapak Ibu terbuang percuma. Kan tadi UP itu 120 menit kan? baca memahami. Soalnya ada 60 dan soalnya panjang-panjang, banyak teksnya. Jadi Bapak Ibu langsung fokus ke kalimat ini langsung, ke langkah pembelajaran ini. Ya, Gitu. Jadi Bapak Ibu langsung fokus ke langkah pembelajaran sehingga Bapak Ibu bisa langsung balik ke atas. Mana yang menjadi jawaban, tandain, mana yang harus coret-coret, langsung dapat jawabannya. Gitu Bapak Ibu. Mantap. Dapat kira-kira cara trik-triknya? dapat Bu. Walaupun belum maksimal tapi udah jadilah ya kan? Oke. Iya, Bu. Berikutnya. Nah, ini kita mau berapa banyak nih Bapak Ibu bahas soal? Apalah, Bu? Oke, Lihat. kita coba lagi. Bu. Nah, silahkan dibaca dulu. Baca soalnya. Jadi PT sama orang. Nah, ChatGPT. Apa balikan Pak Suji? Maksudnya apa? Kopinya, Dek, kopi. Yang E itu nggak kelihatan semua, Bu. Hmm. Oh ini. Untuk semua penguatan yang pendidikan karakter. C. D, Bu. C, Bu. D. Bu, E. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kan kasus ya. Nah, ini kasus. Jadi Bapak Ibu, antara PCK dengan SJT itu kadang tipis-tipis banget bedanya. Nah, jadi kalau sedang, ini kan di dalam, Pak Sugi senang membelajarkan IPA dengan model problem base. Ya kan? Problem base. Tetapi mendapati Anton, Wuli, dan Komala tidak menanggapi ajakan diskusi dan tugas.
Nggak sopan ya. Lalu, Asti dan 5 teman sekelompoknya sebaliknya sangat antusias. Timothy dan Samosir mengerjakan tugas, tetapi dengan caranya mereka melampirkan poster. Pak Sugi memanggil Anton, Uli, dan Komala ke ruang guru saat istirahat. Ia tidak marah, bahkan dengan senyum manis berkata, cobalah kalian berpendapat, karena apapun pendapatmu sangat berguna bagi teman. Kemudian meminta ketiganya untuk menyalin kalimat. Oke, jadi kalau Bapak Ibu, di ruang kelas Bapak Ibu lagi diskusi nih. Ada 3 temannya itu tidak menanggapi ajakan diskusi. Tapi dia juga sepertinya tidak membuat keributan, hanya tidak menanggapi. Teman-teman yang lain sangat antusias. Nah, jadi tapi ternyata itu berbekas kepada gurunya sehingga dia diberi hukuman menulis sampai 50 kali. Nah, jadi ya karena ini Bapak Ibu adalah guru, kira-kira mana yang tepat? Nomor A sepertinya sudah tidak benar ya, nomor A. Cukup acungkan jempol pada yang berprestasi dan beri nasihat pada yang kurang. Itu akan membuat murid yang kurang menjadi sakit hati, ya kan? Yang B, lebih tepat jika bukan hanya mereka bertiga, tetapi Timothy dan Samosir yang juga melanggar turut dipanggil. Apakah kamu tidak membuang-buang waktu manggil-manggil begitu? Ya, Bu. Lalu kurang tepat, seharusnya dilakukan segera di kelas agar teman-temannya juga tidak melakukan hal yang sama. D, tepat untuk variasi penguatan verbal dan nonverbalnya, tetapi tidak tepat untuk perintah menyalin kalimat. Tepat dan wajar untuk semua penguatan yang diberikan mengandung pendidikan karakter. Nah, Bapak Ibu, apa pendapatnya nih? Bu. Bu, Bu, E, Tepat E dan wajar. atau E atau C? Kalau saya Bu, Bu. Sama kali juga. Bu. Karena di situ Tepat dan wajar kepala untuk sekolah. semua penguatan yang diberikan mengandung pendidikan karakter. Jadi karakter masih Tepat dan wajar untuk semua penguatan. Tapi kan ini cuma satu penguatannya. Penguatan yang mana lagi? Kan semua penguatan katanya. Iya aja Bu. Iya aja lah Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah berada di ruang kelas, ya kan? Dan anak-anak ini tidak mengganggu jalannya kelas, itu yang pertama, tidak mengganggu. Karena siswa yang lain masih sangat antusias untuk belajar. Tapi anak-anak ini mengganggu pemandangan gurunya. Jadi lebih tepat ditegur di tempat. Tapi tentu menegur dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, sehingga menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Dalam hal ini kan ada 2 kasus. Nah, kasus yang pertama, Anton, Wuli, dan Komala tidak menanggapi ajakan. Lalu, ada satu kasus lagi, yaitu Timothy dan Samosir mengerjakan tugas dengan caranya. Ya kan? Jadi kalau satu ditegur, maka yang lain akan refleksi diri. Begitu. Jadi, ditegur saja di tempat, sehingga akan menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. C Bu. Ya, Bapak Ibu, gitu. Karena itu di ruang kelas ya. Nah, ini contoh soal yang lain. Mau bahas semua kita, Bapak Ibu? Nggak sempat nanti. Nah, satu lagi deh, satu lagi, satu lagi. Oke, Bapak Ibu, silakan. Baca soal satu lagi. Masa nggak makan.
Udah, Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan keterampilan A. Apakah penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan keterampilan? E. A, E, lalu ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa A, kenapa E? Yang jawab A kenapa? Yang jawab E kenapa? Sambil makan ya. Bunda suapin ya. Tunggu dulu. Bunda masuk Zoom ini dulu. Apa, Pak Ibu? Kenapa A atau kenapa E? Karena soalnya di situ menunjukkan Nah, ini dia, refleksi terhadap hasil dan proses pembelajaran siswa. Ini sepertinya kelasnya keliru ya, kelas 11. Kelas 12 SMA 2 SWLT menunjukkan kelemahan siswa dalam keterampilan geografi. Bentar. Jadi apa yang harus dilakukan untuk, nah itu kan pertanyaannya di sini, untuk meningkatkan keterampilan siswa diterapkan model pembelajaran investigasi kelompok. Nah ini mirip Bapak Ibu disuruh buat judul atau apa, Bapak Ibu punya judul skripsi, disuruh buat rumusan masalah. Nah rumusan masalah yang paling tepat adalah A ya Bu. A atau, ini siapa yang nge-share? A atau E? Ya, paling tepat itu A. Apakah penerapan model pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan? Kan judulnya tadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam geografi. Nah, begitu. Kenapa bukan D? Kenapa bukan B? Kalimatnya tadi meningkat ya kan? Di sini ada kata-kata dapat berpengaruh. Beda lagi ceritanya itu. A itu langsung dia jebret. C, dapat berdampak. Begitu. D, dapat berpengaruh. Oke. Yang E, dapat berakibat terhadap peningkatan. Nah, dapat berakibat terhadap peningkatan itu sama dengan dapat meningkatkan. Jadi kalimatnya itu terlalu panjang dan mubazir bagi skripsi. Jadi yang paling tepat dan efektif bahasanya itu adalah A. Oke, Bapak Ibu. Jadi soal yang muncul nanti itu Bapak Ibu asik sebenarnya untuk dikerjakan. Asik Bapak Ibu. Apalagi soal SJT. Waduh, lebih asik lagi. Bapak Ibu paling jago tuh nanti tuh jawabnya. Tapi Bapak Ibu yang paling diingat itu adalah UP itu menggunakan sinyal internet. Ya kan? Karena pakai sinyal, kadang dalam proses Bapak Ibu masuk ke sistem itu banyak kali gangguan. Nah, pastikan sinyal Bapak Ibu kuat. Bapak Ibu tidak terlempar dari Zoom. Aplikasinya tuh laptop yang Bapak Ibu pakai itu dapat mengakses SEB dengan baik. Sehingga Bapak Ibu lancar menjawab soal seperti hari ini. Begitu. Lalu jangan terlalu asik di satu soal. Dibaca soal, apalagi soal yang panjang-panjang tadi. Dibaca lama banget, jangan. Begitu. Karena soal Bapak Ibu 60 dan waktu Bapak Ibu hanya 120 menit. Secara logika, per soal hanya ada waktu 2 menit. Begitu Bapak Ibu. Baik ya. Adakah lagi? Ya, ini soal kita sudah selesai. Bapak Ibunya sendiri adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Jadi kalau kita mau bahas ini, bahasan kita, hmm, nah bahasan kita sudah dibilang selesai. Kalau mau kita selesaikan ini sudah, tinggal kita tanya jawab aja sekarang. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Atau Bapak Ibunya sudah aman? Atau bingung? Atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar lagi Bapak Ibu akan masuk SJT. Nah, Bapak Ibu akan tahu sama jawab-jawab soal juga. Semoga Bapak Ibu jadi jauh lebih apa ya? Lebih lancar nanti. SJT tadi Gitu. tadi. Baik, Bapak Ibu.
Ini banyak yang Waktu itu off bukan kamera. Adakah yang mau ditanyakan lagi? kayaknya muka aku sembuh Waktu balik. kita masih panjang, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyain? Coba. Satu tempat. Nggak ada? Aman? Oke, kalau aman, kita coba sebentar ya. Kalau aman, saya coba share. Coba kita masuk ke sebuah aplikasi. Saya mau coba-coba Bapak Ibu untuk menjawab soal. Bentar. Ini soal tryout Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke soal, baik Bapak Ibu sebentar. Saya mau bahas jadwal dulu. Oke, sebentar ya. Jadwal. Oke, baik. Ini sebelum saya lupa, kita bahas jadwal. Oke, silahkan dilihat. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya share di grup. Tolong diperhatikan. Oke. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa UP itu tanggal berapa, Bapak Ibu masih ingat? Awal. Yang pertama kali saya sampaikan 11, UP itu 12. tanggal 11 dan 11, 12. 12, ya. Bu. Oke. 11, 12, Jadi Bu. silahkan dibuang catatan terkait tanggal yang saya sebut saat itu. Tapi sistematika kerjanya masih sama ya. Hanya tanggalnya aja yang berubah. Ini tanggal dari pusat yang baru dikirim 2 hari yang lalu malam-malam. Bapak Ibu, oke. Jadi UP kapan? Tanggal 18-19 Oktober. Catat baik-baik, jangan pergi kemanapun. Pastikan sinyal kuat, handphone kuat, laptop Hari kuat, Sabtu aman, atau hari charger Minggu ya kan, semuanya. Bu? Sehingga Bapak Ibu dapat sukses UP di tanggal 18 dan 19 nanti. Amin. Oke. Di tanggal ini Bapak Ibu, coba lihat. Ini kan Bapak Ibu disuruh waktu untuk merekam. Perekaman, editing. Jadi, apa namanya? Tanggal RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat, itu buatlah di antara tanggal ini. Tanggal 6, 7, atau 8 Oktober. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah melakukan perekaman duluan, tapi di RPP-nya, di modul ajarnya, buatlah di tanggal 6 ini. Oke? Lalu ini tanggal 4 sampai 8 ini apa induksi kita, tapi kita mulai duluan karena waktu kita biar biar tidak dikejar waktu Bapak Ibunya, jadi cukup sehari 2 materi. Tanggal 7 8 Bapak Ibu kita try out. Di LMS belum muncul karena belum di on kan, belum dinyalakan, masih disembunyikan. Begitu. Jadi nanti kalau sudah muncul, silahkan lihat jadwal tryout. Lakukan jadwal tryout itu. Begitu Bapak Ibu buka tryout, itu wajib selesai langsung sekali duduk. Begitu, oke? Nah, cetak ulang formulir kapan? Tanggal 12 Oktober Bapak Ibu. Jadi nanti saya tetap halo-halo di dalam grup melalui wali kelas dan di grup pengumuman. Tapi Bapak Ibu catat tanggal 12 ini Bapak Ibu sudah bisa cetak formulir ujian UP. Yang di dalam formulir tersebut ada nomor WA pengawas, grup WA pengawas, dan ada ruang ujian atau jadwal ujian UP Bapak Ibu. Begitu, oke? Lalu di tanggal 12 itu juga sampai tanggal 16 ini Bapak Ibu masuk ke dalam grup WA dan ngobrol dengan pengawas. Nanti pengawas yang arahkan dan mendampingi Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi ujian UP. Oke, jadi pastikan Bapak Bisa Ibu kan semua terhubung dengan pengawas kita nasional. browser. Nah, tanggal 13 sampai 17 ini unggah dokumen. Ini nanti kami halo-halo juga di dalam grup. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pendampingan dengan pengawas, dan di antara tanggal pendampingan ini juga barengan dengan Bapak Ibu upload dokumen UKIN. Nanti kami tetap ingatkan di dalam grup. Jadi ini semua berbarengan ya Bapak Ibu. Berbarengan semua ini tanggalnya. Dari tanggal 12 ini Bapak Ibu cetak kartu. Langsung dari cetak kartu Bapak Ibu masuk dalam grup WA. Nanti di antara tanggal 12, 13, sampai 16 itu Bapak Ibu komunikasi dengan pengawas. Tapi di saat yang bersamaan, di tanggal 13 sampai 17, kami di dalam grup LPTK akan panggil-panggil Bapak Ibu untuk segera upload dokumen UKIN. Begitu. Baik Bapak Ibu, tanggal 18, 19 ini sudah UP.
Nah, setelah tanggal 19 selesailah sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memantau grup untuk tahu kapan akan dipanggil kalau ternyata misalnya penguji tidak bisa mengakses kelas UKIN Bapak Ibu. Begitu. Jadi saya ralat tanggal yang kemarin, fokus ke tanggal yang saya sebutkan ini. Oke ya. Jadi hari ini Alhamdulillah sudah 100% semua didaftarkan ke UKM PPG. 100%. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu proses induksi sambil melakukan perekaman dan editing video. Begitu. Oke ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Bu, mau nanya. Boleh, Bu, silahkan. ini kan di tanggal 12 Oktober cetak ulang formulir untuk ujian ya, Bu ya. Yang kemarin yang katanya untuk kita UKIN. lampirkan waktu kita buat perkenalan diri di video UKIN itu yang waktu di pendaftaran ini juga Bu tanggal 6. Apa yang tanggal 12, Bu? Apa itu? Kartu, Bu, Kartu, yang oke. Ini kan perkenalan. perekaman ya, merekam, editing, dan unggah berkas. Kan gitu ya. Unggah berkasnya itu bukan ke sistem UKIN, tapi ke Bapak Ibu nyimpan di drive masing-masing. Bu, kalau saya cuma ngerekam, kalau saya buat RPP baru di tanggal 6, lanjut merekam di tanggal 7, tanggal 8 editing, tanggal 9 bla 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 bla. Tapi saya belum selesai editingnya sampai tanggal 12 itu gimana? Nggak apa-apa. Kan tanggal uploadnya itu tanggal 13. Jadi usahakan tanggal 13 itu baru diedit. Misalnya kalau baru sempat ngedit boleh. Kan waktunya sampai tanggal 17. Tapi Jadi, kami akan manggil-manggil setiap hari untuk Bapak Ibu terpacu, jangan santai, jangan lalai. Jadi kami akan manggil tiap hari mulai tanggal 17. Bapak Ibu silahkan masuk ke sistem Kata Kak Juli UKIN, serius. Edit. silahkan upload dokumen dan sebagainya dan sebagainya. Kami akan pantau baru sekian yang upload, sekian belum, sekian sudah, sekian belum. Nah, jadi Bapak Ibu terpacu untuk menyegerakan. Jadi sebelum tanggal ini, kalau Bapak Ibu sudah di tahap, ini udah pada ngerekam video belum? itu Bu, yang Belum, Bu. Niatnya minggu depan, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang sudah, oke. Kalau yang sudah, mungkin sudah boleh disesuaikan dengan RPP-nya, yang mana yang mau diambil, mana yang mau di-cut, begitu. Kalau minggu depan berarti tanggal 6 ya? Oh, pas, berarti memang tanggalnya ya. Oke, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Baik, jadi ada lagi yang mau ditanyain? Jadi Bu cetak formulir yang untuk kita gunakan waktu perkenalan video itu di tanggal 6 itu yang bisa dicetak udah bisa. Sepertinya ini memang hanya sekali cetak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mohon standby di antara tanggal 6 sampai 10. Apakah nanti akan ada info cetak perdana? Nanti kami kabari, oke? Oh iya ya, terima kasih, Bu. Oke. Kalau tidak ada info, berarti Bapak Ibu cetak saja di tanggal 12. Tapi nanti saat mengunggah, ini tinggal dimasukkan sedikit di awal. Pakai baju yang Gitu. sama. Dipotong, digabung. Jadi video yang khusus pas cetak ini rekam 5 menit, berdiri depan sekolah. Assalamualaikum, saya Willian Sari Bangun dan sebagainya. Saya adalah Sinyalnya peserta putus-putus, PPG Bu. Batch 4 2025. Jadi, Bu, formulir UP sama formulir UKIN itu sama ya, Bu? Biasanya biasanya dia Bapak Ibu sama, tapi memang yang membedakan itu adalah untuk UP itu biasanya ada grup WA. Saat UKIN itu nggak ada grup WA, jadi cukup Bapak Ibu kemungkinan besar di antara ini ya Bapak Ibu. Nanti saya kabarin. Di sini tidak diperjelas di nomor 5. Nah, ini kemungkinan nanti Bapak Ibu akan ada nanti saya kabari lebih lanjut di grup. Bapak Ibu masuk ke sistem UKM PPG, melakukan pendaftaran yang seperti semalam saya jelaskan, klik pendaftaran, lalu daftar, masukkan scan KTP, masukkan pas foto, kan begitu ya? Masukkan surat pengantar dari LPTK. Udah cetak untuk UKIN. Begitu. Sepertinya itu di antara tanggal ini. Nanti kami kabari lebih lanjut. Mohon standby saja ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, ada lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita coba-coba soal. Berarti Berarti untuk video UKIN itu kan yang cover depannya kita memperkenalkan diri, lalu video kita mengajar gitu aja, Bu. cover depan ya dia cover ya. Kalau cover mungkin kalau Bapak Ibu mau buat cover lagi boleh, nggak masalah. Kalau Berarti boleh ditambah cover gitu, Bu. ya.
Bu, itu Boleh kan nanti di dokumen RPP yang untuk video UKIN itu kan ada tanggalnya. Itu ditulis tanggal berapa ya, Bu? Tanggal pembuatan kita. Tanggal 6 aja. Tanggal 6 6. sampai tanggal 8 ya kan, Bu? Boleh, tanggal 6 boleh. Tanggal 6 boleh. Jadi Iya, Bu. asumsinya tanggal 6 buat modulnya, atau tanggal 7, tanggal 8 rekam video. Rekam video, iya. Oh, gitu. Itu asumsinya kan. Karena kan kita nggak mungkin rekam dulu baru buat modul, tapi modul dulu Iya. baru rekam. Iya, iya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kah? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau tunjukin sebentar, saya cari dulu. Soal tryout. Ini soal tryout yang tidak akan kami tunjukin ke Bapak Ibu untuk soal, tapi ini untuk latihan-latihan aja. Coba ya. Jadi soalnya nggak susah-susah Bapak Ibu. Oke, bentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, kira-kira soalnya ini bentuknya begini Bapak Ibu, tapi jawabannya di samping ya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi nanti saya tunjukin, baca soal dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Dulu poligami. Apa pertanyaannya? Terus rumusan tujuan pembelajaran. Ya, Bu. Tadi ya. Coba. Serta diri dapat menjelaskan pengertian poligami yang sudah berjelaskan. E-nya nggak kelihatan, Bu. Apa itu? Oh, oke. Bu. Jawabannya B, Bu. Kayaknya nggak nampak E-nya. Nah, jawabannya antara ini bukan berarti B, C, D ya Bapak Bu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, mana kira-kira jawabannya? A, Bu. D, Bu. Ada A, Yang ada D. E, Bu. Lalu? Kolom F, Bu. Oke, jawabannya adalah tedeng-tedeng. C. Itu dia jawabannya. D. Oke, Bapak Ibu. Lagi soalnya. Mau yang mana? Ini dia. Oke, coba. Manakah rumusan indikator tujuan pembelajaran paling tepat? Soalnya gambarnya kecil nih. Oh, besaran. Oke, ini aja. A. Oke, ada yang A. Udah siap dibaca semua? Udah baca semua? Ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Yang mana jawabannya? A. Oke, kita tengok jawabannya. Y, A. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu. Nah, kita stop ya. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu soal UP itu mirip seperti ini. Yang membedakan adalah soal UP ini yang buat kita LPTK. Bukan, soal yang barusan Bapak Ibu lihat itu yang buat itu kita LPTK, dosen-dosen kita di sini. Dan yang buat soal UP itu adalah nasional.
Nasional itu artinya dosen-dosen dari kampus-kampus besar dipilih, profesor-profesor dari kampus besar dipilih untuk membuat soal. Jadi, otomatis level soal yang diberikan ke Bapak Ibu itu mungkin akan berbeda dari segi konten. Ya, dari segi konten. Mungkin kontennya agak sedikit lebih menjelimet bahasanya. Tapi yang harus Bapak Ibu pahami bahwa bentuk dari kisi-kisi itu sama. Nah, jadi Bapak Gambarannya Ibu sama minimal gitu. sudah tahu bahwa yang pertama yang harus dibaca itu adalah pertanyaan soalnya. Baru fokus ke soal di atas, baru lihat jawaban. Atau sebaliknya, fokus ke pertanyaan, lihat sekilas jawaban, cari clue-cluenya ya di atas. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kasus-kasus yang ada dalam setiap soal UP itu adalah stimulus Bapak Ibu. Nah, karena dia stimulus, kalau Bapak Ibu terlalu fokus kepada stimulus, bisa jadi Bapak Ibu akan keliru dalam jawaban. Nah, jadi fokus dulu ke pokok pertanyaan, baru ke stimulus, baru ke jawaban. Begitu ya Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PCK. Semoga nanti Bapak Ibu punya bisa dipraktekkan nanti saat kita bahas, saat tryout di tanggal 7 dan 8 nanti, Selasa dan Rabu depan. Begitu. Nanti insya Allah Bapak Ibu silahkan lihat di LMS-nya. Ya, udah. Baik, ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Karena setelah ini kita istirahat sebentar. Bapak Ibu mungkin mau golek-golekan dulu, rebahan sebentar biar lapang pinggangnya. Kita akan lanjut ke SJT. Ngantuk, Bu. Ngantuk, iya. Karena itu Bapak Ibu bangun dulu. Goyang-goyang dulu biar gak ngantuk. Tunggu 15 menit masuk nanti Bapak Jam Faisal yang akan jam mengajarkan rawan ngantuk, Bu. SJT. Matanya udah berair. Waktu dia lagi makan, Bu Aingnya lagi makan. Jadi Bapak Ibu yang paham kondisi badan, nanti ketika UP sendiri ngantuk Pak. Aduh, nggak bisa itu. Nah, kalau ujian ngantuk bisa kacau dunia Bapak Ibu. Nggak dapat pagi. Begitu. Apalagi kalau UP Bapak Ibu, nggak ada suara sama sekali, diam semua. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca soal dah mumet kepala, anggaplah tertidur sebentar misalnya. Waduh, bahaya itu. Jadi siapkan kondisi terbaik Bapak Ibu. Gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain? Biar saya sampaikan sama dosennya untuk Bapak Ibu akan istirahat dulu sebentar. Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom. Kali ini Zoom-nya sama, dosennya langsung masuk. Bapak Ibu mungkin boleh ya goyang-goyang sedikit dulu biar nggak jadi ngantuknya, cuci muka, Oh, makan sesuatu dulu. linknya sama ya, Bu? Ya sama Bapak Ibu. Jadi biar nggak repot. Kali ini linknya sama. Kecuali nanti sama Bu Nani ya. Besok, besok kan studi kasus sama Pak Faisal. Lalu bedah kisi 1 sampai 25 sama Bu Nani. Mungkin tuh linknya beda. Begitu. Yang ini linknya sama. Oke, baik Bapak Ibu. Tidak ada yang mau ditanyain lagi. Udah mulai diam semua. Udah mulai ngantuk. Oke, baik Bapak Ibu. Bu, Kita cukupkan ya. Jadi silahkan cuci mata dulu, cuci muka dulu dan sebagainya. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Yang baik silahkan diambil, yang buruk dibuang jauh-jauh. Ini materi terakhir saya. Saya nggak masuk lagi di kelas Ya, manapun. nggak masuk lagi ya. Nanti sudah ada dosen-dosen yang lain. Insya Allah kami akan bertemu dengan kaprodi-kaprodi yang lain besok di Jakarta. Doain saya Bapak Ibu, nanti malam saya berangkat. Eh, Semoga Semoga kalau sehat. tidak ada perubahan yang berarti, Iya, Bu. nanti Sehat tidak ya, akan Sehat, share. sehat sampai tujuan, Bu. Semoga lancar ya, ada Bu. kebaikan untuk Bapak Ibu juga. Bu, jangan lupa absensi sesi 1, Bu. Sesi 1, Bu. yang mana? Oh, absensi kita ini. Oke, baik. Iya. Saya share di grup ya Bapak Ibu. Masih link yang kemarin Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih materi yang ketiga. Kirim lagi, Bu. Oh, baik, baik. Oke, ntar lagi saya kirim ya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, jangan Namanya. jangan apa ya, jangan gampang menyerah. Ngantuk-ngantuk sedikit wajar.
Oke, baik Bapak Ibu. Semangat ya. Sampai jumpa di Semangat, lain Bu. waktu. Kalau misalnya jadi Banyak ya, offline-nya, Bu. sampai ketemu offline nanti di Langsar. Amin. Amin, amin. Oke. Ingin Baik Bapak jumpa Ibu, Makasih saya ya, Bu. izin. Insya Allah Ingin sebentar jumpa lagi Ibu. akan masuk Pak Faisal. Terima banyak Bu atas ilmunya. Amin, amin. Saya tutup dengan qiraat kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik Bapak Ibu, saya izin. Semoga sebentar lagi sama Pak Faisal juga dapat materi yang cukup bermanfaat untuk Bapak Ibu di UP. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Azan sholat dulu lah. Lama ya.